Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan lancar. Nama saya Ikhwanuddin Hadi Saputra dari SD Negeri 1 Warudur, Kecamatan Munduk, Kabupaten Cirebon. Saya akan membahas tentang pembelajaran digital. Adapun materi atau topik pembelajaran yang akan saya bahas, yang pertama adalah konsep pembelajaran digital, meliputi materi, pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital, teknologi dalam pembelajaran digital. Materi berikutnya adalah aplikasi kelas online, meliputi materi aplikasi yang biasa digunakan dalam kelas online. Materi berikutnya adalah aplikasi penyimpanan dokumen, meliputi materi penyimpanan dokumen online. Materi berikutnya adalah aplikasi presensi online, meliputi materi membuat presensi online dengan Google Form. Dan materi yang terakhir adalah perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Konsep pembelajaran digital, pengertiannya: pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kelebihan dan tantangan. Pembelajaran digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Yang pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, tak terikat oleh waktu dan tempat. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pembelajaran digital juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Teknologi pembelajaran digital. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti platform pembelajaran online, video conference, e-books, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan secara online. Aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuiper, Zenius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Aplikasi penyimpanan dokumen. Pentingnya penyimpanan online. Seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting di komputer, laptop, ataupun handphone karena perangkat tersebut rusak, maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan online. Cloud storage atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyimpan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna termasuk
perangkat seluler, tablet, dan komputer. Aplikasi penyimpanan dokumen. Mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini, diantaranya pastikan memiliki akun Gmail. Akses Google Drive dengan cara login email. Membuat folder dalam Google Drive. Untuk menambahkan folder, klik New di sisi kiri atas. Bisa dilihat dengan logo tanda plus, tinggal klik New untuk menambahkan folder baru. Selanjutnya, klik tombol New Folder. Setelah klik tombol New, maka akan muncul beberapa menu, yaitu New Folder. Setelah itu, silakan ketik sesuai folder yang diinginkan. Mengupload file dan folder. Untuk mengupload file dan folder, dapat akses menu seperti gambar dengan langkah-langkah seperti gambar berikut. Yang pasti, kita sudah masuk ke Google Drive, kemudian klik baru atau new yang berlogo plus, kemudian di sini ada pilihan untuk upload file dan upload folder. Sharing file dan folder. Sharing file atau folder khusus untuk orang-orang tertentu. Bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Bahkan bisa untuk semua orang. Bisa dilihat di sini untuk meng-share file dan folder. Pada hakikatnya sama. Ketika sudah muncul menu sharing, kita tinggal menambahkan email yang akan kita tuju atau yang akan kita kirim, atau dengan menyalin link dengan akses itu untuk semua orang yang memiliki link. Jika sudah, maka tinggal klik tombol selesai. Aplikasi presensi online menggunakan Google Form. Logonya seperti ini. Dengan Google Formulir, kita dapat membuat presensi secara online di browser seluler atau web, tidak memerlukan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Langkah menggunakan Google Form. Langkah menggunakan Google Form yaitu: pertama, buka Google Drive, kemudian klik New, selanjutnya New File dan pilih Google Form. Atau ketika baru membuka browser Chrome, maka di sebelah kanan atas itu ada beberapa aplikasi dari Google. Kemudian bisa langsung memilih form. Yang terakhir adalah perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Ditinjau dari perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Yang pertama, tinjauan perbedaan menggunakan teknologi. Pada pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, laptop, ataupun komputer, sedangkan pada kelas luring memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Tinjauan perbedaan dari variasi sistem belajar. Pada pembelajaran digital, variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu langsung, sedangkan kelas luring variasi sistem belajar banyak karena antara guru dan siswa bertemu langsung. Tinjauan perbedaan lokasi dan jam belajar. Pembelajaran digital, lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sedangkan kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi. Sedangkan untuk jam luring telah ditetapkan oleh sekolah. Tinjauan perbedaan
Dari cara siswa bersosialisasi pada pembelajaran digital, sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan secara online dan jarang bertemu kawan sekolah. Sedangkan pada kelas luring, siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Itulah pembahasan dari saya tentang konsep pembelajaran digital. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.